300.000 doang bangsat. Anjay, acting bu. Capek sama hidup. Sini lu anjing. Jakarta versus Everybody. Film ini menceritakan tentang sosok pria berusia 23 tahun yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor. Terkenal, namun di dalam perjalanannya itu ia justru terperosok ke dunia hitam ibu kota menjadi pengedar narkoba. Daripada penasaran, kita langsung saja yuk mulai masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru yang dimana saat itu ia dihajar beneran saat syuting. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom pun kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Alasan ia merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpi menjadi seorang aktor terkenal. Tidak putus asa, Dom lalu mendatangi salah satu tempat casting, namun saat ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Gue bukan buat bacol lo anjing. Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom kemudian menawarkan diri untuk mendorong mobilnya, namun dia meminta Pinkan untuk membayarnya. Mau gue bantuin orang nggak? Tapi bayar ya. Sesaat kemudian Radit yang merupakan pacar Pinkan kemudian meminta Dom untuk membantu mendorong mobil. Setelah itu, Dom bertanya kepada mereka mengenai tempat tinggal yang murah karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Di sini mereka berdua lalu mengajak Dom pergi ke tempat tinggal yang diinginkan Dom. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kos. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Yang penting jangan narkoba. Setelah masuk ke dalam, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit yang membuat Dom tahu kalau dia ternyata adalah bandar narkoba. Perlu kalian ketahui, Dom adalah seorang pemuda yang haus akan seks karena pada saat dirinya sedang melakukan video call dengan seorang wanita dan diketahui oleh Pinkan. Karena Dom sudah tidak punya uang, akhirnya ia pun meminta pekerjaan ke mereka, meskipun ia sendiri tahu pekerjaan tersebut haram dan berisiko. Setelah tas dan pakaiannya diperiksa, akhirnya Dom pun diterima bekerja sebagai kurir narkoba. Singkat cerita, Dom diajarkan bagaimana caranya menimbang serta memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen. Di sana Pinkan mengatakan jika benar Dom adalah seorang aktor, dia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai. Setelah itu, Dom diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantarkan. Sebelum mengantarkan paket, Dom sempat diajak ke sebuah barbershop yang diberikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok. Keesokan harinya setelah janjian, Dom kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama, seorang wanita mengambil barang haram tersebut dan setelah paket diambil, Dom pun langsung membuang nomor HP-nya. Setiap harinya Dom disibukkan dengan pekerjaan barunya itu. Sore harinya, karena kerjanya sangat bagus, Radit lalu mengajaknya untuk pesta narkoba di kamarnya bersama dengan salah satu temannya Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta tersebut. Beberapa hari kemudian, Dom lalu kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu Dom memberitahu barangnya tidak sengaja terlempar di bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut kemudian langsung mengambil barangnya yang ternyata pria yang sedang tidur itu adalah Dom sendiri. Setelah itu Dom diminta untuk mengantarkan paket di sebuah bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya, kemudian menggunakan sebuah plaster agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Tapi lu plester aja di tangan biar kayak luka.
Dalam perjalanan, Dom segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plaster dan setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan. Dom yang ada di sana, ia pun langsung menempelkan barang haram itu di sebuah kursi, kemudian ia pergi dari sana. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut. Ketika itu, Dom membawa seorang wanita masuk ke dalam sebuah toilet, dan setelah keluar, Pinkan yang mengetahui Dom telah melakukan sesuatu, kemudian menasihati untuk jangan memakai perasaan. Jangan pakai rasa lo. Dalam perjalanan pulang, Radit menuduh kalau Pinkan mulai menyukai Dom. Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan Pinkan dan Dom di toilet. Karena Radit cemburu akan hal itu, dia lalu menyuruh Pinkan mencium Dom di depan matanya. Di sini Dom hanya bisa diam karena ia tak tahu harus berbuat apa. Cium! Sakit lo ya? Singkat cerita, di dalam kamar Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, dan yang terakhir, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya ia inginkan. Namun sekarang, ia justru jatuh pada dunia hitam ibu kota. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, dia mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Setelah bertanya mengenai pekerjaannya, Kansa memberitahu dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Prias mayat gua. Prias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajak untuk melihat pekerjaannya sehari-hari merias mayat di rumah sakit. Setelah itu, Dom diajak mampir ke kosannya dan di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Hari ke hari, hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat dan saking dekatnya, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau Pinkan sudah tidur dengan pria lain. Namun, meski begitu, Radit merasa sangat bersalah, mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu oleh Pinkan. Suatu ketika saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho. Ia sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang bawaan tersebut diambil, wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan dan dia meminta Dom untuk jangan pernah mengganti nomor HP agar bisa dihubungi. Kamu jangan ganti nomor dong, saya susah banget cari kamu. Hal mengejutkan terjadi karena ternyata selama ini Radit dan ibu kos selalu melakukan hubungan di saat Pinkan dan Dom tidak ada di kosnya. Malam harinya, Dom memutuskan mengubah penampilannya menjadi seorang waria untuk mengantarkan barang. Kemudian Dom menghubungi pembeli dan memberitahu letak barang yang ia bawa. Setelah pulang, Dom seketika menangis karena merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Akan tetapi, Radit emosi dan langsung mendorongnya yang mana hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu, Dom pun mencoba untuk meminta maaf dan setelah masalah ini dianggap selesai, Radit menyuruhnya untuk menjemput Pinkan karena nanti malam dia harus mengambil barang. Singkat cerita, setelah menjemput Pinkan, Dom kemudian mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Di sana Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengan Dom. Dan saat di mobil, Dom memberanikan diri untuk mencium Pinkan, kemudian mereka melakukan hal itu di sana. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan Pinkan. Alasan ia menangis karena Radit sudah tertangkap polisi. Kemudian Dom pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata yang sudah menjadi cepu selama ini adalah Pai, teman baiknya sendiri. Di sisi lain, ibu kos yang selama ini melarang Dom memakai narkoba, ternyata dia juga seorang pecandu narkoba. Sementara itu, Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Sebelum pergi, Dom sempat menemui Pinkan untuk mengucapkan salam perpisahan, kemudian film pun berakhir.
Hmm.